Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wa nasara 'abdah wa sajadahu asabahu wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu bikum amrani man tasammtum bihi malan tadilu abada, kitaballahu wa sunnatur rasul. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang sangat cerah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyambut hari Idul Adha dengan menggemakan takbir, tahlil dan tahmid untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala menemukan kita kembali kepada hari Idul Adha yang sangat cerah ini. Semoga langkah demi langkah dari rumah sampai ke rumah Allah, kiranya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ibadah kepada kita sekalian. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, satu-satunya makhluk Allah di yaumil akhir kelak yang akan memberikan penyelamatan, yang akan memberikan pertolongan, yang akan memberikan syafaat, hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Muhammad, dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan, perbanyaklah untuk kita membaca selawat serta mempedomani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Saya selaku khatib pada saat ini mengajak diri khatib khususnya umumnya kepada kita sekalian agar kita semua senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna allazina idza dzukrillahi wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu sadadu iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila didengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepadanya akan bergetar hatinya, dan dalam kehidupannya sehari-hari baik suka duka, senang susah, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa melipat gandakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kita di akhir nanti, kita semua menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan predikat yang husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku sekalian, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada saat ini tanggal 10 Zulhijjah, sesungguhnya jamaah haji kita telah melaksanakan rukun dan wajib haji dari mulai kemarin pada tanggal 9 Zulhijjah berada di padang Arafah, Al-Hajju Arafah. Sesungguhnya haji itu berada di Arafah. Mereka dengan
semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai berlinang air mata memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asarabakum aykubul saykum sayatikum wa lakhulakum jannati tajri min tahtihal anhar. Wahai orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dirimu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah berada di Padang Arafah, maka tadi malam saudara kita jemaah haji baik di Indonesia maupun dunia melaksanakan jadi ke Musdalifah. Di sana setengah malam mereka untuk takarrub ila Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil batu yang nantinya akan melaksanakan lempar jemarat. Dan di subuh tadi pada tanggal 10 Zulhijjah hari ini mereka bergegas untuk menuju ke Mina. Jarak antara Musdalifah dengan Mina sekitar 3 kilo. Dan saat ini mereka sama-sama menuju ke Jamarat untuk melempar jamarat dengan melaksanakan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah. Segala puji bagi-Mu ya Allah yang telah memberikan nikmat kepada kami ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah. Langkah demi langkah jadilah sejamaah haji kita untuk menuju Jamarat bertalbiyah dengan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ketika mereka sampai di Jamarat, mereka melaksanakan lempar yang pertama yakni Jamarat Aqabah. Kemudian besok melaksanakan melempar Jamarat Ula, Wusta dan Aqabah selama 3 hari. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji pada saat ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Sesungguhnya orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan umrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala umurnya sudah mencapai 300 tahun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1 rakaat kita melaksanakan solat sunat di Masjid Nabawi Madinah, Allah Subhanahu wa taala akan menghitung 1000 nilai pahala. Apabila kita bandingkan di Indonesia, 1000 masjid dulu kita solat baru mendapat 1 rakaat di Masjid Nabawi. Ini baru 1 rakaat baik sunat maupun wajib. Begitu juga seseorang itu melaksanakan solat sunat maupun wajib di Masjidil Haram Mekah, maka dia akan mendapatkan nilai pahala 100.000 nilai pahala. 100.000 masjid dulu di Indonesia kita melaksanakan solat baru mendapatkan 1 rakaat di Masjidil Haram Mekah. Untuk itu, orang yang melaksanakan umrah, orang yang melaksanakan haji, sesungguhnya umurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah mencapai 300 tahun. Untuk itu, kita berusaha untuk berniat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nafas ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita untuk datang ke Mekah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik umrah maupun haji. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Momentum pada hari ini merupakan hari Idul Kurban, berasal dari kalimat qurba, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tradisi kita menyembelih hewan kurban bukan ini adalah tradisi biasa, mempunyai asal usul yang sangat memikirkan kita sehingga kita merenung dengan asal usul kurban ini yang dimulai dengan diceritakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Seorang bapa Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua renta, rambut sudah memutih, belum juga dikunjungi oleh anak. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah aku keturunan anak yang soleh ya Allah." Dan sebagai ketaatan aku kepadamu ya, apabila engkau meminta anak ini maka akan aku sembelih kepadamu ya Allah. Begitu niat Nabi Ibrahim alaihissalam, saking ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu demi waktu, tahun demi waktu,
permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu ya Ibrahim, nanti aku kabulkan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga diberi keturunan, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Setahun 2 tahun dari mulai bayi, anak-anak, remaja, maka Nabi Ibrahim AS bermimpi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang nabi bermimpi, ini merupakan wahyu, ini merupakan perintah yang harus dilakukan. Mimpinya melihat dia menyembelih anaknya Ismail yang sangat dia cintai, anak yang baru remaja, yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelihnya. 2 malam, 3 malam, sehingga Nabi Ibrahim SAW yakin bahwa ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Idul Adha rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan melaksanakan penyembelihan, dia bermusyawarah dulu dengan anaknya Ismail. Ya anakku Ismail, aku dalam mimpi melihat bahwa ayahmu ini Ibrahim menyembelih engkau. Bagaimana menurutmu ya Ismail? Maka Ismail berkata, kalau memang itu yang engkau lihat ya ayahandaku, lakukanlah, sembelihlah. Begitu ketaatan seorang anak kepada orang tua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam hanya melakukan perintah ketaatan belaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan sampai menyembelih anaknya yang dicintai, itu tidak mengapa asal dia melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Idul Adha rahimakumullah. Ketika itu pelaksanaan penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam ini merupakan puncak ujian yang sangat berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan ad-dunya darul bala'i wal imtihani. Dunia ini tempat ujian, dunia ini tempat ujian. Walaupun banyaknya ujian, walaupun banyak cobaan, tapi rizki Allah, tapi nikmat Allah lebih banyak daripada itu. Dan apabila kita menghitung daripada nikmat Allah, tidaklah mampu kita menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita selaku hamba Allah akan menjadi umat yang pandai bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu kecil, besar, sedikit maupun banyak. Syukur yang hakiki di hadapan Allah adalah meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebajikan, baik hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun khairun nas anfa'um linnas, berhubungan bermanfaat kepada orang banyak. Jemaah Idul Adha rahimakumullah. Sehingga penyembelihan itu akan dilaksanakan, pisau sudah diasah dengan begitu tajam dan mata anaknya Ismail, anak daripada Ibrahim, sudah ditutup dan dilakukanlah penyembelihan. Ketika hendak pisau ke leher daripada Ismail, dan pisau itu atas izin Allah Subhanahu wa taala menjadi tumpul dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala domba yang gemuk dari surga sebagai pengganti. Jemaah Idul Adha rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melihat ketaatan seseorang itu. Sesungguhnya orang yang berkurban bukan daging yang dilihat, bukan bulunya yang dilihat, bukan tulangnya dilihat, tapi ketaatan orang itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang berkorban, baik itu berkorban sapi maupun berkorban kambing, seluruh bulu-bulu yang ada di hewan itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nilai pahala kepadanya di akhir nanti. Untuk itu, mudah-mudahan di tahun ini maupun di tahun depan kita berusaha untuk berkorban dengan menyembelih hewan kambing atau sapi, baik kepada orang tua kita yang masih hidup maupun kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Karena kebaikan-kebaikan seorang anak menjadi anak yang soleh dan soleha senantiasa akan menghiraukan orang tua kita yang sudah meninggal, akan menyenangkan hati orang tua kita sudah meninggal karena telah meninggalkan anak yang soleh dan soleha. Jamaah Idul Adha
rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita sebuah rezeki yang melimpah, sehingga selalu kita dalam keadaan sehat, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita berniat untuk berkurban hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagi kepada orang lain dengan bersedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di akhir khutbah yang sangat singkat ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berkurban baik itu sapi maupun kambing, kiranya Allah Subhanahu wa taala dapat menerimanya dan menjadi amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi rasulillah ya jama'in. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, dengan segala perasaan dan pengharapan, dengan segala kelemahan dan kerendahan ya Allah, kami semua hamba-Mu yang dhaif, semua hamba yang lemah ya Allah, selalu memohon dan meminta padamu ya Allah. Allahumma ya Allah, di pagi menjelang siang ini kami takarrub ilallah kepadamu ya Allah, melaksanakan sholat Idul Adha ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah pahala dan langkah demi langkah kepada kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, dan berilah kami semua kesehatan lahir dan batin ya Allah, agar senantiasa meningkatkan kualitas iman, takwa kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, dan beri kami semua kemampuan ya Allah, agar kami bisa melaksanakan umroh ya Allah, bisa melaksanakan haji ke Baitullah ya Allah. Allahumma ya Allah, dan berilah kesehatan lahir dan batin kepada saudara-saudara kami yang saat ini melaksanakan ibadah haji ya Allah di daerah Jamaah Kabupaten Seluma, khususnya umumnya di dunia ya Allah, agar mereka semua bisa melaksanakan rukun dan wajib haji ya Allah dengan sempurna dan kembali ke Indonesia dengan sehat selamat ya Allah. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, terimalah ya Allah orang-orang saudara kami yang berkurban pada saat tahun ini ya Allah, baik dia berkurban sapi maupun dia kambing ya Allah. Tingkatkan rezekinya ya Allah, beri dia kesehatan dan batin ya Allah, dan jadikan pahala yang sangat besar kepada saudara-saudara kami yang berkurban pada saat ini ya Allah. Allahumma ya Allah, dan ampuni seluruh dosa-dosa saudara kami yang telah meninggal ya Allah, khususnya orang tua kami yang telah meninggal ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah, berilah nikmat kubur ya Allah, jauhkan dari asap kubur ya Allah, dan jadikan ibadah-ibadahnya di dunia ya Allah, baik itu solatnya ya Allah, puasanya ya Allah, zakat dan sedekahnya ya Allah, untuk senantiasa menemani di alam kubur sampai hari kiamat ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman surga ya Allah, dan pada akhirnya masukkan orang tua kami, saudara kami yang telah meninggal ya Allah, ke dalam surga Firdaus ya Allah. Rabbana salamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina qinal jannata mal abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasul ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.